Halo anak-anak, apa kabar? Pastinya luar biasa baik kan? Tetap sehat, tetap di rumah, tetap sering cuci tangan, tetap pakai masker kan? Ya, puji Tuhan kalau begitu. Ya, pagi hari ini kita ketemu kembali, kita mau sama-sama memasuki masa pelajaran yang baru. Nah, tapi karena masih ada wabah seperti ini, maka kita harus sabar. Kita belum bisa berkumpul bersama di sekolah. Kita masih harus belajar di rumah masing-masing. Tapi tetap aja pagi hari ini saya mau bawain cerita buat kita semua. Yuk, duduk yang baik, duduk yang anteng. Kalau ada papa sama mama, diajak nonton sekalian ya. Yuk, kita mulai ceritanya sekarang. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak, ya kira-kira seusia kalian. Anak ini namanya Tommy. Ya. Tommy bersemangat sekali untuk belajar. Dia semangat untuk berangkat sekolah. Dan satu hari dia berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya yang baru. Wah, bahagia banget. Karena dia sudah merindukan untuk sekolah. Sama toh dengan kalian udah lama enggak masuk sekolah, sekarang pengen banget sekolah. Ketemu dengan teman-teman seneng. Ketemu dengan teman-teman yang baru seneng banget. Nah, Tommy juga begitu, bahagia banget. Sampai pada akhirnya mereka memulai sekolah bersama. Nah, anak-anak, pada waktu itu, di awal-awal pelajaran, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya bisa belajar dengan baik, mendengarkan gurunya dengan baik. Lalu sampai pada satu saat, guru ini memberikan soal-soal untuk dikerjakan bersama. Tommy dan teman-temannya mengerjakan dengan baik, berusaha sebisa mungkin dengan baik. Selesai, hasilnya dikumpulkan, kemudian diteliti oleh gurunya. Tahu enggak anak-anak apa yang terjadi? Gurunya terkejut. Aduh, ternyata Tommy tidak begitu bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Teman-temannya nilainya baik-baik. Tommy nilainya sangat rendah. Tapi enggak apa-apa. Masih ada waktu untuk dicoba lagi. Kemudian hasil itu dibagikan kepada Tommy dan teman-temannya. Semuanya bahagia, ye, aku mendapatkan hasil yang baik. Sementara Tommy melihat, aduh, kok hasilku kurang baik ya? Lalu si guru mendekati Tommy, mengatakan, Tommy, kamu harus belajar lebih rajin lagi, supaya kamu semakin baik nanti nilainya. Oke bu, aku akan belajar. Keesokan harinya dia berangkat lagi dengan bahagia. Ketemu dengan teman-temannya. Belajar lagi. Sampai satu saat gurunya memberikan soal-soal untuk dikerjakan lagi. Semuanya mengerjakan dengan baik. Oke, selesai bu. Saya juga selesai bu. Berikan ke gurunya. Gurunya menerima dengan baik. Lalu diteliti sama gurunya. Sampai di tempatnya Tommy. Lagi-lagi Tommy. Aduh, nilainya Tommy rendah lagi. Kenapa ya? Padahal teman-temannya sudah baik, semakin baik. Tapi Tommy tetap saja tidak bisa. Oke lah, tidak apa-apa. Siapa tahu Tommy masih bisa berusaha dengan lebih baik lagi. Akhirnya dibagikan tuh nilainya ke Tommy dan teman-temannya. Semuanya bahagia. Aku dapat nilai bagus. Aku bisa mengerjakan. Tapi Tommy, kenapa nilaiku jelek? Kenapa aku dapat segini lagi? Gurunya mendekati lagi. Tommy, tidak apa-apa. Kamu harus semangat. Kamu harus terus belajar. Suatu saat nanti kamu pasti bisa dengan teman-temanmu mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya Tommy pulang dengan sedih, tetapi sampai di rumah
Tommy belajar. Sekolah lagi esok harinya. Ketemu dengan teman-temannya, belajar dengan baik. Bapak ibu gurunya mengajar dengan baik juga. Lalu sampai di tes lagi. Teman-temannya mengerjakan lagi. Tommy juga berusaha. Oh iya, aku bisa. Dikerjakan sama Tommy. Tommy yakin dia bisa mengerjakan. Tapi lagi-lagi hasilnya, aduh, biasa ini Tommy. Gurunya sampai bingung. Apa yang harus dilakukan? Gurunya berpikir dan akhirnya gurunya memutuskan, baik, kalau begitu akan aku buat surat saja untuk orang tuanya Tommy. Dibuatlah surat kepada papa dan mamahnya Tommy. Suratnya sudah dibuat, lalu setelah itu surat itu dititipkan kepada si Tommy. Tommy, ini surat untuk orang tuamu. Tommy terima. Surat apa ini, Bu? Sudah, berikan saja pada orang tuamu, biar orang tuamu yang membukanya ya. Baiklah Bu, kalau begitu nanti akan saya berikan kepada ibu saya. Terima kasih ya Bu ya. Pasti ini surat isinya menyenangkan kan Bu? Iya, pokoknya nanti kamu berikan saja pada orang tuamu Tommy. Iya Bu, nanti saya akan serahkan. Lalu Tommy pulang. Sampai di rumah, diberikan surat itu kepada ibunya. Bu, ini ada surat dari guruku. Surat apa ini Tommy? Tidak tahu, katanya yang baca harus ibu. Ibunya baca. Waktu dibaca, anak-anak tahu isinya apa? Isinya adalah, ternyata Tommy harus belajar di rumah. Dia tidak boleh belajar di sekolah lagi karena nilainya jelek. Ibunya yang membaca berpikir, kalau ini Tommy sampai tahu, kasihan Tommy. Pasti Tommy nanti akan bersedih, Tommy nggak mau belajar lagi, dan Tommy akan menyesal seumur hidupnya. Lalu sang ibu pura-pura mengatakan pada Tommy, oh Tommy, ini surat isinya bagus kok. Oh ya Bu, apa isinya? Isinya Tom, gurumu mengatakan, kamu adalah anak yang jenius. Kamu anak yang pintar, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa kalau kamu mau berusaha. Sang ibu mengatakan begitu pada Tommy. Tommy, saking senangnya dia mengatakan, weh, aku anak pintar, aku anak jenius, aku anak hebat. Aku pasti jadi orang yang hebat nantinya. Tommy bahagia sekali. Walaupun sebenarnya isinya bukan itu. Tetapi sang ibu yang bijaksana tidak mau anaknya bersedih. Maka dia mengatakan itu pada Tommy. Nah, anak-anak, karena Tommy bangga dan senang, ya dia bertanya lagi pada ibunya, Bu, lalu kenapa harus ada surat itu? Dia mengatakan, iya ini suratnya bilang, karena sekolahnya ini tidak mampu untuk mengajari kamu anak yang sudah jenius, maka kamu diminta untuk belajar di rumah saja. Guru-gurumu bingung karena kamu anak yang jenius, kamu anak yang pintar, sehingga kamu harus belajar di rumah saja. Oh, baik Bu, tidak apa-apa, aku akan belajar di rumah saja. Aku menuruti nasihat Bapak dan Ibu guruku. Akhirnya Tommy selalu belajar di rumah bersama dengan ibunya. Ibunya yang baik hati, ibunya yang bijaksana, selalu mendampingi dia di rumah, selalu ngajari hal-hal yang baik, selalu memberikan ilmu-ilmu yang baik kepada anaknya itu. Nah, pada suatu saat si Tommy ini, walaupun tadi di sekolah itu dia kurang baik nilainya, tapi karena didampingi oleh ibunya, belajar bersama ibunya, dia mau belajar dengan baik di rumah. Akhirnya dia bisa menemukan yang namanya bola lampu. Walaupun dia tidak sekolah,
walaupun dia di rumah, tapi karena dia mau belajar dengan ibunya, ibunya mendampingi dengan baik, dia bisa menemukan lampu. Wah, kalau anak-anak lihat di rumah, coba lihat ke atas, ada lampu enggak? Ada lampu enggak di rumahmu? Ada toh? Nah, siapa yang menemukan? Ternyata yang menemukan si Tommy. Kalau nggak ada Tommy, wah kita mungkin gelap, kita mungkin nggak bisa membaca saat malam hari karena nggak ada penerangan. Tapi karena si Tommy ini mau belajar di rumah dengan baik bersama dengan ibunya, maka sampai sekarang pun apa yang ditemukan oleh Tommy itu berharga bagi banyak orang. Nah, anak-anak, melalui cerita ini sebenarnya saya mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Ayo, jangan menyerah. Walaupun sekarang kita belum boleh belajar di sekolah, kita masih bisa kok belajar di rumah. Tommy sudah membuktikan, walaupun belajar di rumah bersama dengan ibunya, ternyata dia malah jadi orang yang luar biasa. Tetap bisa kok belajar di rumah, asalkan kita mau. Nah, sekarang saatnya kita bersama juga merasakan seperti Tommy. Nggak bisa belajar di sekolah, kita belajar di rumah saja. Bersama dengan papa, bersama dengan mama, mereka orang tua yang bijaksana, mereka akan mendampingi, memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, memberikan kasih sayang. Sampai suatu saat nanti, kalau kamu mau belajar dengan baik bersama orang tuamu di rumah, kamu mau berusaha dengan baik, kamu pun bisa seperti si Tommy, yang menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, dan orang yang berguna bagi banyak orang. Mau tahu nama Tommy siapa sebenarnya? Tommy namanya adalah Thomas Alva Edison. Selamat belajar di rumah, terus berjuang bersama papa dan mama, terus lakukan yang terbaik, maka suatu saat nanti kamu akan jadi anak yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.